Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Petugas pemadam kebakaran Padang membantu melepaskan cincin di jari tangan seorang pasien rumah sakit. Mantan pelaksana tugas Kabak Umum Pemerintah Kabupaten Darmasraya dijebloskan ke penjara. Tradisi ziarah makam tokoh adat dan pesta adat Nagari Tebing Tinggi di Darmasraya digelar secara meriah. Para tokoh kaum adat Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya, menggelar ziarah makam leluhur yang merupakan seorang tokoh adat yang bernama Datuk Kolang. Datuk Kolang adalah seorang tokoh adat sekaligus tokoh agama yang membawa ajaran Islam ke daerah ini beberapa abad yang lalu. Para tokoh adat dari berbagai kaum dan Bundo Kanduang Nagari Tebing Tinggi membacakan doa di makam ini. Makamnya sendiri berupa sebuah bangunan permanen yang di dalamnya berisi kuburan tokoh adat. Ziarah ini semacam kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk terima kasih kepada sang tokoh yang telah mengajarkan agama Islam kepada anak cucu kemenakannya di Nagari Tebing Tinggi. Kemudian merasa apresiasi yang luar biasa, di mana dalam kondisi dunia yang serba digital, kemudian orang udah hidup individu-individu, alhamdulillah di Nagari Tebing Tinggi ini masih tetap tercipta membudayakan budaya lestari Minangkabau. Acara ini adalah acara rutin yang dilakukan rutin setiap tahun, cuma tentu dikemas dalam bentuk berbagai kegiatan anak-anak Nagari. Setelah melakukan ziarah makam, para tokoh adat, Bundo Kanduang Nagari Tebing Tinggi, dan pejabat pemerintah kabupaten menuju rumah gadang panjang Nagari Tebing Tinggi. Kedatangan mereka disambut dengan kesenian tradisional silat songsang yang ditampilkan oleh para pemuda setempat. Para tokoh adat dan Bundo Kanduang Nagari Tebing Tinggi yang berasal dari 8 suku ini kemudian berkumpul untuk bersilaturahmi. Layaknya acara adat di Minangkabau, petatah petitih yang bersahutan menjadi ciri khas pembuka acara. Kegiatan ziarah makam dan pesta adat Nagari Tebing Tinggi ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang digelar masyarakat di daerah ini. 300 tahun yang lalu lebih kurang harus ziarah, mulai daripada ziarah suku-suku. Dulunya kalau nggak ziarah di rumah panjang ini ada berai 1 tahun atau 2 tahun akan kena sanksinya seperti kerbau atau jawi, harusnya diwarisi sama waris bajawi atau sekolah tolong sama cucu keponakan, jangan sampai kurang daripada ini. Kegiatan yang sudah menjadi tradisi tahunan ini juga dimeriahkan dengan kegiatan menumbuk padi oleh para Bundo Kanduang. Nagari Tebing Tinggi mulai dari remaja sampai ke tingkat nenek mamaknya yang berpartisipasi setiap tahunnya dalam Alek Nagari ini. Ini adalah apresiasi yang sangat tinggi dari kita pemerintah Darmasraya. Karena kegiatan ini boleh dikatakan tiap tahun mereka adakan. Selama ini mereka seluruh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini adalah dana pribadi dengan iuran masing-masing. Kan kita jadikan untuk kegiatan kalender tahunan objek wisata Kabupaten Darmasraya. Masyarakat setempat tumpah ruah memeriahkan pesta adat di Nagari Tebing Tinggi. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkap seorang pengedar sabu-sabu yang akan bertransaksi dengan seorang polisi yang menyamar sebagai pembeli di sebuah kontrakan di Kelurahan Padang Datar Tanah Mati. Berlian, pemuda pengedar ini, berhasil dipancing untuk melakukan transaksi. Berlian sendiri telah masuk dalam catatan polisi jika dirinya adalah pengedar yang licin. Namun pada saat penangkapan itu, Berlian tak berkutik karena kalah jumlah dari polisi yang menangkapnya. Dari penggeledahan yang dilakukan,
ditemukan 5 paket sabu-sabu ukuran kecil dan sedang yang disimpan dalam tasnya. Selain sabu-sabu, penggeledahan yang disaksikan perangkat kelurahan itu juga menyita uang hasil penjualan sabu-sabu dan 1 unit sepeda motor. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Mapores Payakumbuh. Untuk melakukan penangkapan ini kita melakukan undercover boy, kemudian pelaku dapat kita ringkus. Dan selanjutnya kita juga mengamankan 5 paket narkotika jenis sabu, kemudian juga kita mengamankan 1 unit sepeda motor, dan juga mengamankan uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran sabu-sabu yang dilakoni berlian. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Sejak bulan Januari hingga bulan April tahun 2025, jajaran Polda Sumatera Barat berhasil menangkap 430 orang pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 20 orang diantaranya merupakan perempuan. Mereka semua dihadirkan pada saat ekspos di halaman Polda Sumbar. Kapolda Sumbar, Irjen Gatot Tri Suryanta mengatakan, barang bukti yang berhasil disita, yakni sabu-sabu seberat 7,6 kg, ganja 199 kg, dan pil ekstasi lebih dari 1.500 butir. Sedangkan untuk profesi dari semua tersangka beragam, mulai dari pegawai swasta sebanyak 190 orang, wira swasta sebanyak 122 orang, mahasiswa 1 orang, buruh 27 orang, pengangguran sebanyak 95 orang, dan 1 anggota polisi. Kapolda berjanji akan membabat habis semua bentuk peredaran narkoba. Untuk itu, orang nomor 1 di Polda Sumatera Barat ini juga menggandeng Danrem, dan Lantamal, dan Lanut, Gubernur, dan semua pemangku kepentingan lainnya untuk ikut memberantas narkoba. Untuk 2025 tadi sudah saya sampaikan, totalnya ada 388 kasus dengan tersangka tadi 499. Itu tadi kan ada 300, ulangnya ada 479 itu perempuan dan ulangnya laki-laki dan 20 perempuan. Dan Rem 032 Wirabraja mengapresiasi dan mendukung penuh kebijakan perang melawan narkoba yang dilakukan polisi. Dan Rem berjanji akan membantu polisi untuk memberantas narkoba di Sumatera Barat dan akan menindak secara tegas jika anggotanya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kalau pencegahan dari intern kami, setiap waktu kami selalu bersosialisasi kepada anggota bahwa narkoba ini merupakan musuh bersama kita. Dan bagi anggota sendiri yang terlibat dalam permainan narkoba ini, ya tuntutannya sangat luar biasa berat hingga dipecat. Berdasarkan data tahun lalu yang dirilis Mabes Polri, Sumatera Barat berada di posisi ke-6 sebagai provinsi yang tingkat peredaran narkobanya tinggi se-Indonesia. Robiha melaporkan dari Padang. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.